Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alia Akila Putri dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Umar Yais, yang telah membimbing kami pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja unit pembahasannya yaitu hakikat perkembangan, karakteristik dan perbedaan individu, kebutuhan remaja, dan perkembangan afektif. Yang pertama, hakikat perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam diri individu atau organisme tertentu secara fisik maupun psikis menuju tahap kedewasaan. Proses ini berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Ciri-ciri perkembangan yaitu perubahan ukuran pada aspek fisik dan psikis, perubahan proporsi pada aspek psikis dan fisik, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik dan psikis, serta munculnya tanda-tanda baru pada aspek fisik dan psikis. Yang kedua, karakteristik dan perbedaan individu. Individu adalah salah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Karakter merupakan nilai dasar yang membangun pribadi seseorang seperti baik buruknya perilaku seseorang. Nilai-nilai karakter tersebut meliputi yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan diri sendiri, yang berhubungan dengan keluarga, yang berhubungan dengan masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam. Perbedaan individu meliputi 11 poin, yaitu perbedaan fisik, sosial, kepribadian, kemampuan dasar, kecakapan, kognitif, individual dalam kecakapan, individu dalam kecakapan motorik, latar belakang, bakat, serta kesiapan dalam belajar. Yang ketiga, kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut Lewis, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani, psikologis, ekonomi, sosial, politik, penghargaan, serta aktualisasi diri. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Terlalu mendambakan kemandirian akan menghadapi berbagai masalah pada emosionalnya. Masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan pendidikan, serta norma dan nilai di masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja yaitu latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat, pengenalan pendidikan sosial, dan perlu dikembangkannya kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan. Unit yang terakhir yaitu perkembangan afektif. Karakteristik perkembangan emosi. Pola emosi remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta, kasih sayang, gembira, amarah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain sebagainya. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya, dan khususnya pola pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi remaja bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan juga saat pemunculannya. Perbedaan ini disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya serta pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja, yaitu menciptakan komunikasi dan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral oleh keluarga maupun guru pendidik, menciptakan iklim lingkungan yang serasi, mencerminkan atau memberi contoh perilaku yang baik dalam lingkungan yang positif, serta mengajarkan nilai-nilai keagamaan merupakan hal yang paling penting. Demikian penjelasan materi-materi yang telah saya pelajari. Demi memenuhi tugas akhir perkembangan peserta didik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.